Tabayun ini penting sekali. Tabayun itu apa maksudnya? Tanya ke yang bersangkutan, itu yang dimaksud. Kemudian telusuri juga secara sempurna. Dipotong-potong ceramah-ceramah para da'i, dipotong-potong ceramah para ulama, lalu dimunculkan dengan memberikan judul yang bombastis sehingga orang tertarik untuk membukanya. Kemudian dia langsung memegang kepada judul itu saja, langsung mengatakan kata-kata yang sumpah serapah. Betapa seringkali Habibuna Habib Rizik Syihab menjadi korban untuk ini. Ustaz Abdul Samad menjadi korban untuk ini. Ustaz Adi Hidayat menjadi korban untuk ini. Ustaz Alfian Tanjung menjadi korban untuk ini. Ustaz Gus Nur juga menjadi korban untuk ini. Bahkan saya yang sekarang ini lagi bulan-bulanan mendapatkan korban, menjadi korban untuk ini. Cobalah simak secara sempurna. Dan saya menyayangkan juga sikap para ustaz-ustaz. Kalau kritikan mereka sih, Masya Allah lah. Ada yang juga mengatakan du'an ala abwabi jahannam, da'i-da'i di depan gerbang api neraka jahannam. Ini adalah da'i-da'i yang menyesatkan umat segala macamnya. Cobalah dengar, belajarlah duduk untuk menghormati, dengarlah dulu. Saya senang mendengarkan ceramah-ceramah antum, ustaz-ustaz yang katanya ustaz-ustaz sunnah, saya mendengarkan ceramah antum. Siapa ustaz-ustaz antum, saya dengarkan dan saya hormati karena banyak kebaikan kebenaran. Tetapi kenapa antum juga tidak belajar dengarkan juga? Supaya antum tidak mendengar dari murid-murid antum secara sepihak, karena ini akan menjadikan kesimpulan yang ada pada murid itu yang antum terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan, dan jangan sampai kamu mati melainkan kamu benar-benar sebagai seorang yang muslim. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, in ja'akum fasiq, jika telah datang kepada kamu orang fasik. Fasik ini adalah perbuatan di mana dia rela mengobrak-abrik kehormatan saudaranya dengan menceritakan aibnya kepada orang lain. Itu perbuatan fasik. Ketika seseorang tega mengobrak-abrik kehormatan orang lain dengan cara menceritakannya kepada orang-orang lain, padahal perintah Rasulullah adalah tutupi. Ini malah dia buka-buka, lalu diceritakan. Itu pun kalau seandainya benar, tapi kalau seandainya dia berlandaskan prasangka, atau juga mengandalkan dengar-dengar orang kata, atau mendengarkan media yang juga memotong-motong kerjaannya, lalu dengan itu dia menyebarkan kepada yang lain dan mengatakan kata-kata yang busuk, ini adalah perbuatan kefasikan. Nah, kalau orang macam ini datang membawa berita, apapun bentuk beritanya, binaba. Naba itu adalah berita yang menjelek-jelekkan kehormatan orang lain. Fatabayyanu, pihak kita yang mendengarkan berita itu atau kita yang ikut sebagai sasaran untuk menerima berita, harusnya lakukan tabayyanu. Hatta la tusibu qauman bijahalatin. Lanjut. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga kamu karena bodoh, akhirnya kamu tidak meletakkan suatu vonis kepada orang lain dalam keadaan bodoh kamu itu, lalu kamu menjadi orang yang merugi. Kamu menjadi orang yang menyesal. Saudara-saudaraku, nampaknya ayat yang ini agak sulit diamalkan. Sulit betul ayat tabayun itu diamalkan. Kita terlalu cepat untuk prasangka terlebih dahulu. Contoh, beberapa hari yang lalu saya punya beberapa kasus dengan anak kandung saya sendiri. Beberapa hari yang lalu, saya ketika memberikan kajian sore, biasanya anak-anak mulazamah yang sudah dewasa-dewasa duduk. Ada anak saya tidak nampak di situ. Saya tanyakan di mana dia. Kemudian dia masuk ketika saya sudah selesai. Lalu beliau tahiyatul masjid. Saya katakan,
Nah, ini contoh orang yang sudah kebanyakan ilmu, dia sudah tidak butuh lagi ilmu. Kemudian selepas sholat, beliau pun mengikuti saya dan beliau mengatakan, Imam minta maaf Papa, tadi Syekh mengatakan nanti malam selepas tarawih Imam harus setoran surat At-Taubah, surah Al-Anfal dengan surat At-Taubah dengan Syekh di pustaka. Dan Imam tidak punya waktu lagi untuk murajaah setoran itu kecuali sekarang. Syekh juga menyampaikannya mendadak, makanya Imam harus murajaah. Imam minta maaf belum tidak kasih kabar kepada Papa dan tidak minta izin untuk terikut dalam kajian sore. Ini bentuk ya, bentuk kalau seandainya saya tabayun, maka pasti saya tidak akan seperti itu. Terus juga subuh tadi, ketika tahajud, saya lihat semuanya lengkap. Ada anak saya yang masih itu juga, kok tidak ada? Lalu setelah 2 rakaat, saya susul beliau ke dalam kamar. Saya dapati beliau sedang tertidur. Saya katakan, ada apa ini? Ya, teman-temanmu semuanya tahajud, sementara engkau tidur. Engkau melanggar daripada semua yang sudah dibuat oleh kita, maksudnya itu dalam hal qiyamul lail, karena subuh kemarin juga tidak ditemukan tahajudnya. Lalu baru selesai bubar tahajud, si mama mengatakan bahwa imam semalaman dapat tugas untuk ronda dan situlah beliau tahajud. Beliau selesai kemudian beliau istirahat. Kan enak kan kalau ada proses melaksanakan tabayun, kita tidak berburuk sangka. Nabi Muhammad SAW dalam meremang-remang, beliau sedang berjalan dengan seorang wanita muda, wanita yang segar, wanita yang sangat mulia. Dia adalah istrinya, yaitu Safiyah. Dalam perjalanan remang-remang itu kan tidak diketahui, tapi orang tahu sosok Nabi. Nabi sedang berjalan dengan seorang wanita. Ada 2 orang sahabat berpapasan dengan Nabi, jarak masih agak-agak jauh. Orang ini langsung berpaling, 2 orang ini langsung berpaling mengambil jalan yang lain. Nabi menyetop mereka. Apa kata Nabi? Kalian jangan salah sangka, ini adalah istriku, kata Rasulullah. Inilah istriku. Sahabat-sahabat berpaling, mereka khawatir Nabi tahu kalau mereka memergoki Nabi sedang jalan dengan wanita asing, dengan wanita lain. Ini persangkaan. Saya khawatir setan masuk ke dalam hati kalian. Itu kata Rasulullah. Ya, coba mereka tabayun. Ini siapa ya Rasulullah? Harusnya begitu. Ini adalah sebuah kebiasaan yang memang sulit untuk diamalkan. Maka Nabi mengatakan, ini adalah istriku, supaya tidak masuk setan dalam hati kalian dan melemparkan persangkaan yang buruk. Tabayun ini penting sekali. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, tabayun itu apa maksudnya? Tanya ke yang bersangkutan, itu yang dimaksud. Tanya kepada yang bersangkutan. Kemudian telusuri juga secara sempurna. Tanggung kita sudah nyemplung, telusuri sampai secara sempurna. Saya banyak sekali melihat ada video-video para ulama-ulama, para da'i-da'i dan ustaz-ustaz kita, entah kelompok mana, entah apa tujuannya, yang jelas hobi dia kayaknya. Mungkin salah satu motivasinya ingin mengeruk keuntungan yang sesaat dari YouTube supaya banyak mendapatkan pelanggan, lalu masuk fulusnya dari YouTube dan dia kenyang perutnya dengan cara itu. Walaupun itu membahayakan dirinya, dosa yang akan dipikulnya dan membahayakan ulama serta membahayakan umat. Dipotong-potong ceramah-ceramah para da'i, dipotong-potong ceramah para ulama, lalu dimunculkan dengan memberikan judul yang bombastis sehingga orang tertarik untuk membukanya. Ada orang yang tidak mau buka karena udah jijik duluan mungkin, kemudian dia langsung memegang kepada judul itu saja, langsung mengatakan kata-kata yang sumpah serapah. Hanya dari melihat judul yang diberikan oleh orang yang ingin mengeruk keuntungan melalui YouTube, langsung dia merasa tertarik, ya. Kemudian dia upload, setelah dia potong-potong. Apalah salahnya orang yang mendengar berita itu atau membaca judul tersebut, buka dulu, lalu jangan merasa cukup di situ. Dia harus buka versi lengkapnya. Jika itu tidak dilakukan, ini berbahaya. Betapa seringkali Habibuna Habib Rizik Syihab menjadi korban untuk ini. Ustaz Abdul Samad menjadi korban untuk ini. Ustaz Adi Hidayat menjadi korban untuk ini. Ustaz Alfian Tanjung menjadi korban untuk ini. Ustaz Gus Nur juga menjadi korban untuk ini. Bahkan saya yang sekarang ini lagi bulan-bulanan mendapatkan korban, menjadi korban untuk ini. Cobalah simak secara sempurna. Dan saya menyayangkan juga sikap para ustaz-ustaz. Kalau kritikan mereka sih, Masya Allah lah. Ada yang juga mengatakan du'an ala abwabi jahannam, da'i-da'i di depan gerbang api neraka jahannam.
Ini adalah dai-dai yang menyesatkan umat segala macamnya. Cobalah dengar, belajarlah duduk untuk menghormati, dengarlah dulu. Saya senang mendengarkan ceramah-ceramah antum, ustaz yang katanya ustaz sunnah, saya mendengarkan ceramah antum. Siapa ustaz antum, saya dengarkan dan saya hormati karena banyak kebaikan kebenaran. Tetapi kenapa antum juga tidak belajar dengarkan juga supaya antum tidak mendengar dari murid-murid antum secara sepihak? Karena ini akan menjadikan kesimpulan yang ada pada murid itu yang antum terima. Lalu antum memberikan jawaban yang seharusnya antum tabayun dulu. Tabayun dulu. Ada beberapa orang ustaz, alhamdulillah, Allahu Akbar, di luar negeri, di negeri Yaman dan sebagainya, mencoba bertabayun, langsung konfirmasi kepada saya katakan tolong buka link yang lengkap. Dia buka, pahamlah beliau bahwa tidak seperti yang dikatakan di publik, tidak seperti yang sepotong-sepotong itu. Tabayun, perlu sekali tabayun ini. Sehingga apa tujuannya? Sehingga kita tidak suudzon, sehingga kita tidak menyerang saudara kita, sehingga kita tidak akhirnya ikut menjelek-jelekkan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kamu tidak menohok saudaramu, kamu tidak menyerang saudaramu dengan kata-kata kotor, sumpah serapah, caci makian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kamu akhirnya menyesal. Ya, saudaraku. Tapi memang ya, bagi saya alhamdulillah semua yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dan saudara seiman saya dalam mencaci maki, mencemooh dan menghujat segala macam diri saya, ya saya memang orang banyak penuh dengan dosa. Saya berharap itu semua menjadi penghapus dosa-dosa saya. Saya tidak akan membenci mereka, saya akan mendoakan mereka, ya Allah ampuni mereka sebagaimana hamba berharap engkau ampuni diri hamba. Maafkan mereka ya Allah sebagaimana hamba haus dengan kemaafanmu pada diri hamba. Ya, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk kepada mereka kecuali saya harus introspeksi diri. Segala sesuatu yang saya katakan itulah bahagian cara Allah untuk mendewasakan saya. Saya anggap ini adalah kotoran yang dilemparkan ke sebuah batang yang sedang tumbuh. Kotoran itu walaupun busuk, walaupun menjijikkan dan dengan kotoran dilempar, ternyata itu bisa menjadi pupuk kalau diterima dengan baik. Ya, itu bisa menjadi penyubur dan penguat pohon. Cara kita menerima saja. Saya tidak emosi dalam hal ini. Cuma saya khawatir, saudaraku, engkau akan ada dalam kemelut dosa yang tidak tipis. Dosa itu tebal. Dosa itu disebut dengan suudzon. Kemudian menghujat, kemudian menyampaikan berita-berita yang tidak benar, padahal kita baru mendengar dari suatu pihak. Belum tabayun, khususnya para ustaz-ustaz. Belum tabayun, yang katanya ustaz paling sunnah se-Indonesia, mungkin sedunia akhirat, mereka tidak tabayun. Coba tabayun dulu, duduklah. Ada beberapa alasan, ada beberapa penyampaian, ada beberapa landasan yang bisa memberikan penjelasan semuanya. Biasakanlah tabayun, karena tidak ada yang merugi dengan tabayun. Tapi tanpa tabayun, fatusibu ala ma fa'altum nadimin, kamu akan menyesal. Tidak di dunia saja menyesalnya, sampai ke akhirat nanti menyesal. Dalam penyesalan itu, wahai saudara-saudaraku, apa kata Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis Sahih Bukhari? Kamu hari ini menganggap kecil perkataan yang keluar dari mulut-mulut kamu, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Menurut kamu itu perkara yang gampang. Wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal dia di sisi Allah sangat besar dosanya, besar sekali. Aib yang dilakukan saudara kita dibongkar ke sana kemari, itu kalau betul-betul aib. Bagaimana kalau aib itu baru persepsi kita tanpa tabayun? Bagaimana kalau aib itu barunya orang yang menyampaikan kepada kita dengan emosi, dia menyampaikan dengan penuh kebencian, dia menyampaikan, kita tanpa tabayun ikut pula menyampaikan kepada yang lain. Iftalaqawnahu bi'alsinatikum. Lanjut. Fataquluna wa taqulu. Ketika kamu menerima itu dari mulut ke mulut, dari chattingan ke chattingan, dari lemparan copy paste ke copy paste, lalu kamu juga menyampaikan, menyebarkan kepada yang lain. Wa taquluna bi afwaikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu ikut menyebarkan ke sana kemari, kamu pikir itu dosanya kecil, wa huwa 'indallahi 'azim. Itu di sisi Allah dosanya sangat besar. Coba antum lihat wajah saya dalam keadaan emosi menyampaikan atau dalam keadaan terkontrol. Antum bisa menilai. Orang emosi beda. Saya ini menyampaikan, antum berdosa saudaraku. Sekali lagi bagi saya tidak ada masalah. Saya dengar terlalu banyak jamaah-jamaah saya mengatakan, Ustaz yang sabar ya, yang sabar ya. Saya kaget saja. Saya yang ada dalam pusat dan pusaran ke mulut, saya merasa santai saja. Bagi saya, angin makin pohon itu kalau makin tinggi, anginnya makin kencang. Biasa itu.
dihantam angin dari sini, dihantam angin dari sana, ya, menjadi pusat perhatian. Apapun yang terjadi dengan pohon yang memang sudah agak mulai tinggi, itu akan menjadi semakin tinggi, semakin berat angin yang akan menerpanya. Dan itu sebenarnya bukan apa-apa, menguatkan si pohon sebenarnya. Cara pohon itu menerima, ya. Tapi ada pohon yang tidak kuat, akarnya ke dalam, akidahnya memang tidak kuat, mungkin dia kurang ikhlas atau bagaimana, dia tumbang. Tapi pohon-pohon yang menghunjam ke dalam perut bumi, jangankan angin dan badai, sepur pula, apa itu, kereta api pun menabraknya, mungkin kereta api yang peyang kalau pohon itu sudah besar. Mobil yang menabraknya, insya Allah mobil itu yang berlipat. Jangankan sekelas hamba Allah yang penuh dosa ini, Nabi yang begitu suci, Nabi Muhammad SAW, mengacam-macam kata-kata orang tentang beliau. Tukang sihir lah, ya, pemecah belah umat lah, pembawa kesesatan lah, macam-macam. Sekarang ustaz-ustaz sunnah mengatakan peramal lah, ahli neraka jahanam lah. Masya Allah, sejuk itu sampai ke dalam hati saya, sejuk. Makasih banyak ustaz, semoga hapus dosa-dosa saya, ya. Semoga Allah muliakan ustaz, semoga Allah angkat derajat ustaz, semoga makin tampan wajah ustaz, semakin bagus lisan ustaz dalam menyampaikan dakwah, semoga ustaz semakin digemari oleh umat, semoga ustaz menjadi penghuni surga Firdaus kala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah ampuni hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali, semoga Allah cuci dosa-dosa Zulkifli Muhammad Ali. Mudah-mudahan ustaz semakin diberi keluasan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bahasa saya, enggak ada bahasa yang lain lah. Untuk para penghujat-penghujat, pencaci maki, orang-orang yang menjatuh-jatuhkan, orang-orang yang mengajak umat, jangan dengarkan ceramah dia. Siapa yang dengarkan ceramah dia, enggak boleh ngaji lagi dengan saya, enggak boleh lagi belajar bahasa Arab dengan saya, enggak boleh lagi. Masya Allah, semoga ustaz makin dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, semoga ustaz sekali lagi diberi kemuliaan dan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan tidak menjadi sebodoh saya. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, hati-hati ya, kita perlu tabayun. Perlu sekali kita tabayun. Tidak ada untungnya orang yang tidak tabayun. Dan Allah mengatakan di dalam surat An-Nur dari ayat 11 sampai 19 itu manajemen isu ya. Coba lihat di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 11 sampai 19 itu adalah manajemen isu. Di mana Allah memberikan rincian bagaimana cara kita menata isu. Allah memberikan rincian. Ternyata masalah isu ini pedas dan pahit. Berat sekali yang sudah diterima oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah. Dan berat sekali yang dipikul oleh Rasulullah ketika isu yang tidak benar menyebar di lingkungan keluarga, di mana sang istri yang begitu mulia dan terhormat, putri kandungnya Abu Bakar As-Siddiq dan istri tercintanya Rasulullah dituduh berselingkuh. Berat sebetul itu. Dan ada segelintir orang-orang beriman ikut percaya dan ikut menyebarkan. Salah satunya ponakan kandungnya Abu Bakar As-Siddiq yang juga ikut perang Badar. Luka hati Abu Bakar As-Siddiq, sang paman ini. Biasa paman itu tiap bulan dia memberikan belanja pada ponakannya, membantu bulanannya, ya. Tapi sekarang ini luka. Seharusnya sang sepupu malah membela Aisyah sepupunya. Tapi kenapa dia di pihak orang yang percaya lalu ikut menyebarkan pula tanpa tabayun, tanpa tunggu menahan lidah dulu. Allah mengatakan agar menahan lidah terlebih dahulu. Sebelum tabayun dulu, sebelum selesai tabayun tahan lidah dulu, tahan ketikan tangan dulu, tahan nge-share dulu, tahan dulu, tabayun. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pada akhirnya memang betul nyesel setelah turun ayat yang mengatakan tidak seperti itu. Nyesel. Abu Bakar lalu mengucapkan, saya tidak akan memberi lagi belanja untuk dia. Bulanan yang biasa, sedekah yang biasa diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq tidak lagi dilanjutkan. Turunlah ayat lagi menegur Abu Bakar As-Siddiq, ya, maafkanlah dan lanjutkanlah kebaikan yang biasa engkau salurkan tiap bulan kepadanya. Lalu ala tuhibbuna ayya'fu Allahu lakum? Apakah kamu tidak suka kalau Allah memaafkan kamu? Maka Abu Bakar langsung mengatakan, aku maafkan ya Allah, aku maafkan. Dan Abu Bakar melanjutkan belanja untuk ponakannya yang ikut-ikutan percaya sebelumnya dan ikut-ikutan menyebarkan isu. Jadi saudaraku dan khususnya anak-anakku yang tercinta, kalian biasakan tabayun. Biasakanlah tabayun. Tidak ada sedikit pun kerugian dalam menegakkan perintah Allah yaitu tabayun. Enggak ada sedikit pun kerugian. Ya. Ibarat Allah, hamba Allah yang kami muliakan, semoga Allah ampuni kita semua. Siapa yang tidak tersalah di antara kita? Siapa yang tidak berbuat dosa di antara kita? Siapa? Tidak ada. Semua kita punya aib yang sampai sekarang masih bersyukur kita Allah masih tutupi aib kita. Semua kita punya masa lalu. Seperti yang kami sampaikan kemarin, jangankan kelas kita,
kelasnya Imam Syafi'i saja, kelasnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, kelasnya Imam Ibn Taymiyah, Ibn Kathir, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Abdullah Ibn Mubarak, kelasnya ulama-ulama besar dunia macam ini sampai hari kiamat, mereka punya aib. Seperti kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, jika engkau ingin menemukan di bumi ini orang yang tidak punya kesalahan, ulama yang tidak melakukan kesalahan, maka engkau tidak akan pernah menemukan ulama yang kau inginkan. Mana ada ulama yang tidak punya kesalahan? Tidak ada gading yang tidak retak, ya kan? Sedangkan Nabi Muhammad saja, Nabi yang termulia dari seluruhnya, beliau beberapa kali dapat teguran pedas dan keras dari Allah. Itu Nabi Muhammad. Tandanya ada sikap yang salah, tandanya ada cara yang salah, ada kata-kata yang salah, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga nabi-nabi sebelumnya. Maka dengan ini belajarlah kita, siapa kita, sehingga kita berani keikutan menghujat ulama. Saya bukan ulama, tetapi mungkin saya seorang ustadz kampung di antara ustadz-ustadz yang lainnya. Tetapi setidak-tidaknya dibandingkan dengan orang awam, sedikit ada kelebihan lah. Karena Allah memberikan sedikit ilmu dan titipan pengetahuan tentang syariat ini kepada saya. Setidak-tidaknya di situ, maka berhati-hatilah. Daging-daging mereka itu beracun. Apa yang dimaksud dengan daging mereka beracun? Daging para ulama, daging para da'i ustadz itu beracun. Yang dimaksud beracun itu apa? Ibaratnya bangkai. Bangkai itu beracun. Menggibahkan orang lain, ya, menggibahkan orang lain, menceritakan aib orang lain, sementara orang itu tidak suka kalau dia itu aibnya kemudian diceritakan, itu betul-betul aib. Kemudian menggibahkannya sama dengan bangkai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Pasti kamu benci menggibahkan itu, memakan bangkai itu. Nah, sekarang ada bangkai yang beracun. Siapa bangkai yang beracun itu? Yaitu menggibahkan para ulama. Menghibahkan para ulama. Sekali lagi, saya bukannya para ulama, belum sampai di level itu. Saya seorang dai biasa, seorang ustadz kampung yang sedang belajar untuk berani menyampaikan dan mendakwahkan sedikit titipan ilmu yang ada pada saya. Banyak dan seringkali saya tergelincir dan terjatuh. Dan itu bagi saya adalah pembelajaran. Ketika saya ditegur, saya cepat untuk kembali meluruskan. Saya dengan cepat untuk kembali memperbaiki. Bagi saya bukan aib menyampaikan yang hak. Kemudian bukan aib mencabut kembali yang telah lama yang tidak benar. Bukan aib, dan itu telah berani saya lakukan. Dan saudaraku yang kami muliakan, carilah siapa orang yang sempurna di muka bumi ini. Tidak akan pernah ada. Maka yuk mulai belajar kita menghormati firman Allah. Fatabayyanu. Fatabayyanu. Tabayyunlah. 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 Semoga kita tidak menyesal. Kalau kita tidak lakukan tabayyun, buruk sangka dijalankan, lalu aib diceritakan, dosa kita ya bertambah. Amal soleh dosa orang yang punya dosa dari orang yang kita ceritakan itu ya akan tersedot oleh kita. Kemudian apa untungnya? Saya bertanya, apakah menjadi kaya raya antum dengan ikut menyebarkan, dengan ikut mencaci maki sebelum tabayun? Apakah antum menjadi dapat kartu langsung dari malaikat? Nih kamu, untuk kamu surga nanti karena kamu sudah menggibah si fulan, karena kamu sudah mencaci maki si fulan. Ini untuk kamu, bahwa Allah sudah mencintai kamu, Allah sudah menjadikan kamu walinya. Ini bulan Ramadan saudaraku. Kalau kita tidak mampu menahan nafsu, ini bukan, saya yakin ini bukan syaitan yang punya kerja. Ini adalah nafsu, ya, nafsu yang sedang bergerak untuk nafsu yang sedang mencaci maki, nafsu yang ingin suka menghibah. Itu adalah kebiasaan nafsu. Sekarang saya katakan syaitan telah terikat sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah SAW. Tapi yang membuat kita mampu menghibah, mampu mencaci maki segala macamnya adalah nafsu. Dan nafsu ini punya potensi lebih kuat dan lebih besar untuk memasukkan kita ke neraka daripada syaitan. Ya. Nafsu ini ketika setan membela dirinya di depan Allah nanti pada hari kiamat, di surat Ibrahim ayat 22, setan mengatakan la talumuni falumu anfusakum. Jangan kamu mencaci maki aku hari ini. Caci maki nafsu kalian sendiri. Karena nafsu kalian itu mengantarkan kalian kepada buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita di bulan Ramadan ini disuruh untuk imsak, menahan. Tahanlah nafsumu. Kita tahu ini kira-kira berbahaya enggak? Ini kira-kira berdosa enggak? Ini kira-kira pahala enggak? Kalau seandainya ini hanya perkara yang sia-sia, apalagi mengarah kepada dosa, tinggalkan. Kalau antum memang rindu surga Firdaus. Apalagi ada dai Ustaz kondang yang hebat-hebat yang mengatakan itulah dai neraka jahanam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi saya dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua dan Ustaz yang menyampaikan juga Allah selamatkan dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Mohon maaf saya lahir batin.